Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Swasti, spesialis mata. Saya adalah seorang dosen di program studi S1 Kedokteran di Universitas Muhammadiyah Semarang. Bidang keahlian saya adalah ilmu penyakit mata. Saya telah melakukan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Penelitian sudah saya lakukan sebagai salah satu dari tridharma perguruan tinggi yang sudah saya lakukan secara berkelompok bersama teman-teman di berbagai tempat dan komunitas, baik contohnya di komunitas usia lanjut, komunitas sekolah dasar, yang dilakukan dengan cara penyuluhan ataupun pengobatan gratis. Dan dari penyuluhan tersebut saya juga menghasilkan poster edukasi yang sudah sebagian saya patenkan melalui HKI. Video ini saya susun sebagai persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Video ini memuat deskripsi diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT pada aspek pengajaran. Deskripsi pengajaran atau pembelajaran, sistem pembelajaran di program studi S1 Kedokteran, Fakultas Kedokteran Unimus dilakukan dengan sistem blok dengan cara pembelajaran berdasarkan problem-based learning. Mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya sebagai dokter spesialis penyakit mata, yaitu ilmu penyakit mata. Mata kuliah saya terdapat pada blok 11 yang dilaksanakan pada semester 4, yaitu blok yang mempelajari tentang sense organ problem atau sistem indera. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, ilmu penyakit mata yang tertuang dalam RPS atau rencana pembelajaran semester, yaitu mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi, menganalisa, dan menjelaskan ilmu kedokteran dasar yang berkaitan dengan terjadinya kelainan atau masalah kesehatan pada sistem indera mata. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengusulkan dan menjelaskan diagnosis kerja, diagnosis banding dengan mengidentifikasi dan menganalisa masalah klinis yang sesuai meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, komplikasi, prognosis, dan penulisan rekam medis. Kemudian yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu memilih dan menjelaskan tata laksana kasus penyakit meliputi tata laksana medikamentosa dan tata laksana non-medikamentosa. Untuk tata laksana medikamentosa, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan golongan obat, cara kerja obat, bentuk sediaan obat, dosis obat, cara pemberian obat, dan efek samping obat. Kemudian diharapkan pula mahasiswa dapat menjelaskan alasan pemilihan suatu obat, dan mahasiswa diharapkan mampu melakukan penulisan resep obat sesuai kaidah yang berlaku. Untuk tata laksana non-medikamentosa, mahasiswa diharapkan mampu memilih tindakan yang sesuai kasus berikut alasan pemilihan tindakan, dapat menjelaskan indikasi tindakan sesuai kasus, dapat menjelaskan risiko yang diakibatkan oleh tindakan tersebut, dapat menjelaskan dan melakukan edukasi sesuai dengan kasus penyakit. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan deteksi dini masalah kesehatan, promosi kesehatan, pencegahan penyakit glaukoma dari aspek individu, keluarga, dan masyarakat atau komunitas secara komprehensif. Kemudian metode belajar dalam kuliah yang dilakukan adalah dengan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi kasus. Penilaian dilakukan dengan memberikan tugas terstruktur dan tes tertulis MCQ yang diberikan pada akhir blok, tengah semester, dan akhir semester. Indikator penilaian meliputi ketepatan dalam mengidentifikasi, menganalisa, dan menjelaskan. Kemudian juga keaktifan bertanya. Berikut ini akan saya sampaikan video pengajaran pembekalan yang saya lakukan dalam bentuk pembekalan dengan materi glaukoma. Demikian, mari kita ikuti video pembelajarannya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita ucapkan alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin, bahwa kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sebelum memulai pembekalan kuliah hari ini, ada baiknya membacakan doa dulu. Salah satu dari kalian bisa mewakili untuk memimpin doa agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Monggo silakan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri ya. Nama saya Dr. Swasti, spesialis mata yang akan memberikan kuliah pada semester ini. Jadi mata kuliahnya adalah ilmu penyakit mata. Dan untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas materi dengan topik glaukoma. Sebelumnya nggak ngantuk, kita ucapkan bersama semangat. Baiklah, kita mulai. Belum masuk ke glaukomnya sendiri, ya, saya sampaikan untuk pendahuluannya. Glaukoma adalah sekumpulan penyakit yang terdiri dari kerusakan papil nafas 2, kemudian terjadinya peningkatan tekanan bola mata, dan kerusakan dari lapangan pandang. Faktor risiko yang menjadi masalah dari semua penyakit glaukom adalah terdapatnya penderita glaukoma, diabetes mellitus, penyakit kardiovaskuler dalam keluarga, kemudian juga kacamata minus ya, dan juga orang hipermetropia. Sebelumnya kita sekilas balik mengenai anatomi, fisiologi, dan patofisiologi ya. Pertama adalah bilik mata depan yang dibedakan menjadi anterior dan posterior karena disekat oleh iris, di mana ruangan tersebut diisi oleh humor aquos. Nah, untuk fisiologi dan patofisiologinya humor aquos, jadi seperti pada gambar ini, humor aquos diproduksi oleh badan siliar, kemudian dia akan masuk memenuhi bilik mata posterior, kemudian melalui pupil, dia akan menuju bilik mata depan dan menyebar ke ruangan bilik mata depan, kemudian menuju ke sudut-sudut iridokornealis. Setelah itu akan masuk ke dalam jaringan trabecular mesrok di sini, untuk selanjutnya dialirkan keluar melalui vena menuju sistemik sehingga dapat terjadi pembuangan. Namun, bila terjadi hambatan, bisa terjadi glaukom sudut terbuka ataupun tertutup. Pada yang glaukom sudut terbuka, patofisiologinya, dia terjadi kerusakan pada jaringan trabecular mesrok ya, sehingga outflow yang keluar dari produksi hingga alirannya dari bilik mata posterior melalui pupil masuk ke BMD ini semua lancar. Tapi karena tidak bisa dibuang keluar, maka terjadi aliran balik, numpuk di bilik mata depan, kemudian balik lagi ke belakang, sehingga lama-lama penumpukan di dalam bola mata dan mengakibatkan peningkatan tekanan bola mata, mendesak ke anterior. Ada kornea yang kuat ya, sehingga dia kembali ke belakang mendesak bagian yang paling lemah yaitu papil nefus 2. Itu penyebab terjadinya glaukom pada sudut terbuka. Kemudian kalau pada sudut tertutup, masalahnya bukan di pembuangannya, tetapi di perjalanan air humor aquosnya ya, produksi normal di bilik mata posterior normal, tapi dia tidak bisa mengalir ke BMD karena terjadinya penyempitan dari jarak antara permukaan lensa dengan iris sehingga tidak bisa menuju bilik mata depan, kemudian terjadi penumpukan mengakibatkan TiO meningkat dan selanjutnya akan mendesak papil nefus 2 dan terjadi kerusakan. Ya, bagaimana kita mengetahui bilik mata depan dangkal atau tidak? Caranya dengan menggunakan loop supaya jelas, kemudian dengan senter menyala, diarahkan dari sebelah lateral ke arah nasal. Kalau pada normal, iris akan terang semua, tidak ada bayangan gelap, tetapi bila BMD dangkal atau terdapat itu pensensi lensa mencembung, maka akan terdapat bayangan pada iris bagian gelap dari iris tersebut. Kemudian selanjutnya papil nefus 2 warnanya merah terang, ya, di tengahnya terdapat cup yang warnanya lebih pucat. Cup ini terdiri dari serabut-serabut saraf. Disk ini simetri kanan dan kiri dengan bagian temporal lebih terang dari bagian nasal. Cup ini akan keluar pembuluh darah menyusuri dinding cup, kemudian menuju disk, akan keluar menuju ke retina, bercabang-cabang. Pada yang pembuluh darah arteri, dia akan berwarna lebih terang, kalibernya kecil dan lebih lurus-lurus ya, cabangnya lebih sedikit. Tetapi pada yang vena, kalibernya lebih besar, lebih berkelok ya, cabangnya lebih banyak dan warnanya lebih gelap. Pada yang normal, cupnya itu secara fisiologis dia merupakan cekungan dangkal sehingga dapat mengalirkan darah dan nutrisi ke saraf sehingga dapat berfungsi normal. Tetapi pada glaukoma, cup akan melebar, warnanya lebih pucat ya, dan lebarnya untuk glaukom itu ke arah vertikal.
Kalau myop itu karena horizontal ya. Pembuluh darahnya itu karena dia tekungannya dalam sehingga lekuannya tajam. Ini lekuan ini yang disebut dengan glaukom. Ini namanya papil glaukomatus ya, khas untuk glaukoma. Karena ada gangguan saraf tersebut akan terjadi kerusakan lapangan pandang yang dapat kita periksa secara sederhana dengan tes konfrontasi ya, atau menggunakan tes Humphrey dan Goldman yang bersifat lebih objektif. Glaukom dibedakan menjadi 2 klasifikasi ya, berdasarkan klasifikasi pertama dibedakan menjadi glaukom primer, sekunder, dan glaukom kongenital. Kemudian yang kedua berdasarkan anatomi dibedakan menjadi glaukom sudut terbuka, tertutup, dan glaukom kongenital. Glaukom sudut terbuka dibagi menjadi POAG, glaukom suspek, glaukom normotension, dan glaukom sekunder. Glaukom sekunder sendiri berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi lens indus glaukom, dibedakan lagi menjadi vakolitik glaukom, lens partikel glaukom, dan vakoanafilaksis glaukom. Kemudian yang lainnya yang disebabkan oleh intraokular tumor, okular inflamasi, dan trauma karena kecelakaan insidental ataupun karena bedah mata. Kemudian glaukom sekunder sudut tertutup dibedakan menjadi primer dan sekunder. Yang glaukom sudut tertutup primer dibedakan lagi menjadi akut, primary angle closure glaukom, subakut, kronik, dan plateo iris. Kemudian yang sekunder dibedakan menjadi glaukom dengan blok pupil dan tanpa blok pupil. Yang dengan blok pupil dibedakan menjadi lens indus angle closure glaukom, dibedakan lagi menjadi vakuumorphic glaukom, dislokasi atau ectopic lentis glaukom, afakik atau pseudofakik. Kemudian non-rhematogenous retinal detachment. Kemudian yang tanpa blok pupil dibedakan menjadi glaukom neovaskuler, kemudian karena tumor, yang karena inflamasi, kemudian karena aqueous misdirection yang disebut glaukom maligna, kemudian karena trauma, ya biasanya karena bedah mata, dan karena retinopati of prematurity. Baiklah, kita menuju ke glaukom sudut terbuka, ya. Untuk POAG merupakan tipe glaukom yang terbanyak, sebagian besar pada usia 40 tahun ke atas, di mana kulit berwarna lebih banyak daripada kulit putih. Etiologinya adalah genetik, faktor risikonya adalah ras Afrika, ya lebih banyak dari kulit putih, dengan usia lanjut. Dalam keluarga ada riwayat glaukom, diabetes mellitus, kardiovaskuler, dan miopia. Kemudian gambaran klinis dari POAG biasanya tanpa disertai gejala, ya gejalanya ringan, misalnya hanya pegel mata atau capek, rasa tidak nyaman pada mata, dan kalau sudah tahap lanjut nanti keluhan yang terjadi biasanya jalan nyenggol-nyenggol atau nabrak-nabrak. Tanda klinisnya visus dapat normal atau tidak, segmen anterior normal, ya bilik mata depan normal atau cukup, didapatkan tekanan intraekolingnya bisa normal ataupun bisa meningkat. Karena sifatnya yang terlambat disadari sehingga menimbulkan penyempitan lapangan pandang. Pengelolaan untuk glaukom sudut terbuka adalah medikamentosa, dapat diberikan topikal, contohnya dari golongan miotikum atau golongan dari beta blocker, contohnya adalah timolol maleat. Kasus POAG bukan kasus gawat darurat, maka dirujuk ke dokter mata ya untuk pemberian obat-obat selanjutnya ya, contohnya pemberian sistemik CAI, dari golongan CAI diberikan asetasolamid. Perlu diingat pemberian asetasolamid harus diimbangi dengan pemberian kalium ya, karena dapat menyebabkan efek hipokalemi. Kalau sampai terjadi hipokalemi itu akan mengganggu jantungnya ya. Sebelum dirujuk ke SPM kita harus memberikan edukasi ke penderita dan keluarga bahwa perlu adanya pemeriksaan pada anggota keluarga yang lain, terutama yang sedarah, untuk menghindari kebutaan yang permanen. Dan pengobatannya adalah bersifat seumur hidup. Ya, prognosisnya biasanya rubiat malam atau ke arah buruk. Kemudian yang kedua, glaukom suspek, apabila ada salah satu dari tanda papil nefus 2 glaukomatus, lapangan pandang glaukomatus, dan TIO lebih tinggi dari 22. Bila hanya TIO yang meningkat, maka disebut dengan okular hipertensi. Ini faktor risikonya sama seperti yang tadi di depan ya. Klinisnya visus dapat normal ataupun tidak, biasanya itu bisa melihat jauh ke depan tapi ada yang kabur ya. Kemudian segmen anteriornya, pada yang kasus awal adalah normal, pada kasus moderat atau lanjut bisa terdapat dilatasi pupil. Pada kasus awal fundusnya normal, pada lanjut atau moderat terdapat kerusakan pada saraf 2 sehingga menyebabkan gangguan pada lapang pandang. Terapinya dirujuk SPM ya, terapi utama obat anti glaukom seperti tadi. Kemudian yang ketiga, glaukom tekanan normal, keluhan tidak pas, hanya pegal-pegal, biasanya ada periode serangan ya, disertai penyakit vaskuler seperti migrain, didapat pada permasalahan oftalmologi, ditemukan BMD yang normal, segmen anterior normal, TIO bisa normal, maka gambaran fundusnya ditemukan gambaran glaukomatos, kadang-kadang ditemukan adanya perdarahan pada diskus. Terapi sama dengan glaukom terbuka lainnya, rujuk SPM, kalau gagal maka dilakukan tindakan bedah ya. Kemudian kita masuk yang glaukom sudut tertutup, untuk yang primer ya, epidemiologinya tidak sebanyak POAG, Asia lebih banyak, di mana wanita lebih terdampak daripada laki-laki.
dibedakan menjadi glaukom primer sudut tertutup akut, kemudian subakut, dan kronis. Gambaran klinis untuk glaukom primer sudut tertutup akut, gejalanya biasanya pasien datang dengan keluhan mata merah, sangat kesakitan, kemudian rocos ya. Yang akut akan sampai bisa mual dan muntah. Kalau yang subakut dan kronis lebih ringan gejalanya. Tajam penglihatan biasanya menurun drastis, kemudian melihat pelangi akibat dari kornea udim. Dari pemeriksaan fisik umum ditemukan kesakitan dan tensinya biasanya sangat tinggi ya. Kemudian pada pemeriksaan mata didapatkan konjungtiva, injeksi siler dan campuran. Kemudian pada korneanya udim, bilik mata depan sangat dangkal dan biasanya keruh karena sudah mulai terjadi reaksi radang. Ya, pada iris bisa didapatkan sinekia posterior. Kemudian pada pupil dilatasi atau sampai dilatasi dan biasanya refleks malah sangat lambat dan bahkan menghilang. Lensanya bisa normal atau keruh, jernih atau keruh, bisa itu mesensi, bisa juga tidak. Tekanan bola mata sangat tinggi, lapangan pandang belum bisa dilakukan karena kesakitan ya, tapi biasanya normal karena pada glaukom primer sudut tertutup ini karena ada keluhan, jadi pasien segera memeriksakan diri sehingga dapat deteksi awal, segera tertangani sehingga tidak jatuh ke tahap yang lebih lanjut. Pengelolaannya adalah pembedahan ya. Sebelum dilakukan pembedahan, mata harus ditenangkan dulu, pasien tidak boleh kesakitan, dapat diberikan analgetik baik topikal ataupun sistemik. Untuk topikal bisa diberikan patokain, untuk sistemik bisa diberikan misalnya konstan 3x5. Kemudian bisa diberikan anti glaukom, topikal dan sistemik. Topikal contohnya yang cepat bereaksi adalah timolol maleat 0,5%, dapat diberikan 1-2 tetes. Untuk sistemik dapat diberikan acetazolamid di 500 mg disertai dengan KCL ya karena efek hipokaleminya. Untuk menekan radangnya dapat diberikan tetes mata steroid atau kombinasi antibiotik steroid. Kemudian dilakukan balut tekan, balut yang kencang sekali dengan kasa steril untuk membuka sudut dan mengistirahatkan mata. Jangan lupa untuk konsul ke penyakit dalam untuk mengatasi hipertensi dan DM-nya ya. Setelah mata tenang, harus segera dirujuk ke dokter spesialis mata. Ini untuk yang subakut atau istilahnya creeping, klinisnya sama dengan akut tadi, hanya lebih ringan ya. Mata tidak terlalu merah, kabur lebih ringan, halo bisa didapatkan dengan tanda ditemukan injeksi yang lebih ringan, ditemukan atrofi iris ya. Atrofi iris itu irisnya sebagian berwarna putih. Terapinya sama dengan glaukom sudut tertutup, yaitu pembedahan. Untuk yang kronik lebih ringan lagi, mata kadang-kadang merah, tidak jelas ya merahnya, samar-samar karena lebih ringan semua sehingga lebih menunda lagi sehingga jatuh ke lebih kronis lagi dan mulai lebih banyak terjadi hipotropi warna putih pada permukaan iris. Terapinya pembedahan sama ya, ini sumber pustakanya yang dapat kalian pelajari ya. Kemudian kita masuk ke glaukom sekunder, adalah glaukom yang terjadi sebagai akibat dari manifestasi penyakit mata yang lain. Yang sering dijumpai adalah glaukom karena kelainan lensa, glaukom akibat trauma, glaukom setelah tindakan bedah okuler, glaukom neovaskuler, dan glaukom karena obat steroid. Glaukom sekunder pada sudut terbuka yang sering adalah lens indus glaukom dan glaukom karena obat-obatan dalam hal ini steroid. Yang lens indus glaukom adalah glaukom vakolitik, lens partikel glaukom, dan glaukom vakoanafilaksis. Pertama, glaukom vakolitik adalah bocornya protein lensa melalui kapsul, biasanya pada lensa matur, hipermatur, sehingga akan memicu reaksi inflamasi, menimbulkan debris-debris inflamasi, akan menyumbat trabeculum network, dan selanjutnya peningkatan TiO dan terjadi glaukom sekunder. Gejalanya adalah sakit mata yang tiba-tiba, sangat nyeri, kemudian tajam penglihatan yang turun tiba-tiba, mata sangat merah. Tanda klinisnya TiO dapat meningkat mencapai 30-50 mm Hg, udim kornea, bilik mata ditemukan flare, ya, kemudian kreatif presipitat yang merupakan produk radang. Bila radang lebih hebat lagi dapat terbentuk hipopion di bilik mata depan dan sudut bilik matanya, namun demikian sudut bilik matanya terbuka. Ya, dapat ditemukan lensa, matur, hipermatur, dan kalau sudah hipermatur atau matur itu kapsulnya dapat ditemukan keriput gitu ya. Terapinya adalah terapi definitif, terapi utamanya ekstraksi katarak. Kemudian yang kedua, lens partikel glaukom. Parahnya glaukom yang terjadi tergantung dari jumlah partikel lensa yang lepas, respon radang yang terjadi, kemampuan trabeculum network dalam membersihkan material tersebut, dan respon badan silier setelah pembedahan atau trauma. Tanda klinisnya ada ditemukan kortek lensa di bilik mata depan, TiO meningkat, reaksi moderate dari anterior chamber, kemudian udin kornea, sinekia posterior ataupun pas. Terapinya diberikan medikamentosa dulu ya, karena medikamentosa gagal maka dilakukan pembedahan. Jadi ini semua dirujuk ya. Kemudian yang vakoanafilaksis jarang didapatkan ya, biasanya terjadi setelah pembedahan atau trauma tembus. Gambaran klinisnya bervariasi, pada umumnya terjadi reaksi radang di PMD yang menengah, didapatkan kreatif presipitat di endotel kornea ataupun di permukaan lensa. Kemudian pembentukan sinekia dan didapatkan materi lensa, dan bisa terdapat radang di badan kaca ya. Terapinya obat anti glaukom
diberikan kortikosteroid untuk mengurangi radang. Kemudian antiglokom diusahakan adalah yang menekan humor aqueous ya, mengurangi produksi. Contohnya timolol tadi ya. Kemudian dilakukan pembedahan bila medikamentosa gagal. Glaukom akibat obat ya, akibat steroid sering terjadi ya. Jadi nanti kalau sebagai dokter umum, kalau ada BLN, konjungtivitis, kerapitis ya, radang karena yang lainnya pada mata, jangan sedikit-sedikit diberikan steroid, jangan sedikit-sedikit sitrol, karena partikel obatnya itu akan menyumbat dari jaringan trabecular network ya, sehingga seperti patofisiologi di depan menyumbat meningkatkan TIO. Terapinya adalah menghentikan obat steroid tersebut, terapi medikamentosa seperti POAG, dan diberikan edukasi bahwa tidak boleh sembarangan menggunakan terapi steroid baik sistemik ataupun topikal, baik itu injeksi periokular ataupun tetes mata. Tapi misalnya terpaksa diberikan, maka harus ada pendampingan dokter mata untuk di follow up. Kemudian yang glaukom sekunder sudut tertutup dibedakan dengan blok pupil dan tanpa blok pupil. Yang dengan blok pupil adalah karena lensa dibedakan menjadi vakuomorfik, etopik atau dislokasi lensa, apakik atau pseudofakik angle closure glaukom. Kemudian yang kedua karena non-rheumatogene retinal detachment. Ya, yang pertama glaukom vakuomorfik. Morfik itu lensanya intumesensi mencembung sehingga dia jarak antara iris dan lensa dekat sehingga menutup pupil yang menyebabkan blok pupil. Humor aqueous tidak bisa mengalir dengan baik sehingga TIO meningkat. Terapinya adalah ekstraksi lensa. Tentu saja dirujuk setelah TIO terkendali dengan medikamentosa. Untuk dislokasi lensa atau etopik lensa, penyebabnya adalah bisa trauma atau tanpa trauma dia akan dislokasi sendiri, misalnya pada penyakit sindrom Marfan ya, dan homocystiuri. Patofisiologinya karena luksasi displacement lensa, dia kalau ke arah depan akan menimbulkan blok pupil, terjadi iris bombe ya, dan pendangkalan bilik mata depan. Bila dislokasi ke posterior belum bisa dipastikan kenapa menyebabkan TIO yang meningkat. Gambaran klinis adalah seperti PLCG akut ya, sangat sakit, injeksi siliar dan visus turun. Dan bisa juga pada PLCG kronik ya, pas yang terjadi akibat serangan yang berulang. Terapinya pilihan utama adalah laser irigektomi ya, pembedahan laser, kemudian ekstraksi lensa. Terapi untuk yang dislokasi lensa ke posterior, lensa tidak diambil ya, tetapi dibiarkan saja dan terapinya adalah seperti POAG. Kemudian yang tanpa blok pupil, contohnya adalah glaukom maligna, kasus yang sangat jarang, sering terjadi pada pembedahan mata atau pasien dengan riwayat sudut tertutup. Dapat juga terjadi pasien pada sudut terbuka setelah operasi katarak atau bedah laser. Dia di situ terjadi penumpukan humor aqueous pada dan di belakang corpus vitreus. Gambaran klinisnya adalah BMD dangkal atau flattening yang merata, kemudian terdapat iris bombe, dislokasi lensa atau pseudofaki, lensa terdorong ke anterior, prosesus siliaris bisa rotasi ke arah depan, dan TIO sangat tinggi. Terapinya adalah medikamentosa dan pembedahan ya. Kemudian yang kedua, glaukom neovaskuler akibat neovaskularisasi yang bisa terjadi di iris, pada trabecular network ataupun pada bilik mata depan. Biasanya terjadi pada penyakit iskemi retina dan penyakit diabetes mellitus ya, dan penyakit kardiovaskuler yang lain. Patofisiologinya karena terbentuk jaringan fibrovaskuler akan menyumbat sudut, membran kontraksi, dan akan menutup sudut, aliran terhambat. Klinisnya riwayat visual loss ini biasanya karena cervico, ya, kelainan karena oklusi vena retina, kemudian bilik mata depan sangat dangkal, TIO meningkat, gambaran klinis glaukom attack ya, seperti sudut tertutup akut. Terapinya sangat sulit dilakukan seperti glaukom attack. Ya, kemudian kita masuk ke glaukom komunital, dibedakan jadi glaukom komunital primer, glaukom karena anomali perkembangan segmen anterior. Yang ketiga, glaukom karena kelainan yang lain. Klinisnya dapat ditemukan pada saat lahir sebesar 50% kasus atau didiagnosis dalam 6 bulan pertama sebanyak 70% kasus, pada akhir tahun pertama sebanyak 80% kasus. Gejalanya adalah mata nerocos dan silau, tandanya dapat ditemukan epifora, ya epifora itu mata nerocos tadi, sama udin kornea. Ya, kalau ditemukan anak dengan mata yang serba besar ya, istilahnya mata sapi ya, ini harus dicurigai glaukom ya, meskipun merahnya tidak terlalu nyata, jadi matanya biasa tapi ukuran korneanya besar, itu berarti glaukom ya. Segera dirujuk ke dokter spesialis mata agar tidak terlambat. Terapinya adalah pembedahan ya, di terapi anti glaukom dulu, prognosisnya 2 malam. Demikian materi glaukom yang sudah saya berikan. Jadi take home message-nya adalah semua penyakit glaukom menyebabkan kebutaan permanen, terutama untuk yang terbuka harus di follow up seumur hidup ya. Kalau sekunder, selama tidak ada primer dan segera teratasi, belum ada kerusakan di papil nervus 2, insya Allah tidak ada kebutaan yang terjadi, tidak ada kerusakan lebih lanjut ya, sehingga bisa sembuh ya. Di sini yang penting adalah edukasi dan kemudian
yang kasus gawat darurat ya. Glaukom sekunder yang gawat darurat tadi yang perlu penanganan seperti glaukom sudut tertutup akut ya, di mana itu kompetensi 3 yang kalian harus bisa memberikan terapi awal ya. Glaukom primer sudut tertutup akut, subakut, dan glaukom sekunder, dan rujuk segera ke dokter mata. Sebelumnya ada pertanyaan, sebelum saya tutup kita bisa sedikit diskusi ya dengan soal atau skenario kasus yang sudah saya berikan kemarin. Mungkin bisa maju. Setelah diskusi nanti ada tes MCQ sebentar ya yang bisa diakses melalui Google Form ya. Ini asesmennya ya, nanti penilaiannya adalah diskusi ini tadi, tes MCQ ya, dan tugas terstruktur. Nanti saya jelaskan untuk tugas terstrukturnya. Ya, ini link MCQ-nya, tapi sebaiknya kita diskusi dulu. Ada yang bisa mewakili? Saudara Ida mungkin? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya di sini perkenalkan saya Ida Munif Gatami selaku perwakilan dari kelompok saya akan membahas terkait kasus apa yang sudah didapatkan dari sebelumnya. Dari kasus sebelumnya didapatkan seorang wanita usia 50 tahun datang ke rumah sakit Unimus dengan keluhan matanya pegel, lalu keluhan ini disertai dengan pusing, mata merah, sedikit penglihatan kabur, dan terdapat adanya riwayat trauma hipertensi dan juga diabetes. Selain itu, sekian dari saya, terima kasih. Ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Bagas Gopalevi. Saya izin bertanya, dari kasus tersebut didapatkan bahwa visusnya menurun pada mata sebelah dextra sebelah kanan. Mengapa bisa terjadi visus menurun tersebut? Terima kasih. Jadi, Ada yang mau bertanya, adik-adik? Ya, kalau tidak ada yang bertanya dan sudah jelas semua, jadi saya lengkapi ya, monggo silakan duduk. Ya, jadi tadi saya melengkapi, sudah betul ya, kenapa hanya seperti 300. Jadi untuk melihat itu kan media refrakta, ya, yang salah satunya adalah lensa, harus jernih ya, sehingga cahaya bisa mencapai retina, diolah dan disampaikan ke otak. Nah, pada kasus ini lensanya adalah keruh ya, keruhnya merata ya. Kemudian selain itu juga mulai terdapat kekeruhan pada bilik mata depan, sehingga semakin membuat tidak jelas ya. Media refrakta itu kan kornea, humor aqueous atau bilik mata depan yang berisi humor aqueous, lensa, dan corpus vitreous ya. Jadi terhalang terutama di lensanya. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya tadi ya sudah betul untuk injeksi siliar di jam 3. Kemudian material lensa atau partikel lensa yang disebut cortex ya, dia sampai bisa ke bilik mata depan karena sebagian dari lensanya ini sudah ruptur lah ya, atau robek, karena biasanya pada hipermatur atau matur ya, sehingga ini sudah ditemukan juga sinergia ya. Dan kalau proses ini tidak segera teratasi maka akan menjadi semakin merah, injeksi semakin banyak, humor aqueous semakin keruh karena banyak flare ya. Selain itu ditemukan pupil yang dilatasi, dan ciri khas dari glaukom adalah dilatasinya vertikal. Ya, itu sementara yang bisa saya tambahkan. Jadi perlu penanganan segera, dirujuk segera ke spesialis mata. Ya, nanti setelah ini kalian mengisi Google Form ya, seperti link yang sudah saya sampaikan tadi ya. Dan untuk tugas terstrukturnya nanti dari diskusi ini ya, dikerjakan secara kelompok, dibuat menjadi suatu makalah ya, dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan dalam diskusi yang saya kirimkan kemarin dan saya ulangi tadi pagi itu dijawab, dan kemudian nanti ada ulasan teorinya secara singkat yang terkait dengan kasus kalian masing-masing ya. Kemudian dijilid ya, dibuat seperti membuat makalah pada umumnya, ada covernya, daftar isi, daftar lampiran, daftar gambar ya, sumber pustaka ya, ditulis semua dengan menggunakan Times New Roman dan ditulis secara penulisan font cover ya. Ada pertanyaan untuk tugas-tugasnya? Kalau tidak ada, bisa kalian buka key formnya, silahkan mengisi key formnya ya. Waktunya kurang lebih 10 menit ya. Demikian, ada yang belum jelas? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, semua sudah jelas ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, misalnya sekarang lupa tanya, bisa bertanya melalui WA saya ya. Sebelum kita akhiri ya, kita ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Mas Bagas untuk menutup kuliah ya. Pembelajaran dan diskusi pada hari ini telah selesai. Mari kita ucapkan alhamdulillah dan doa para majelis.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.